Pada kesempatan istimewa kali ini, aku ngebredel konten iklan salah satu follower ataupun viewers Fusik yang kemarin pada seminggu yang lalu, saya ingat aku itu submit konten iklannya dan bersedia konten iklannya kita jadikan pembelajaran di YouTube ini. Dan goalnya nanti ya, kita semua di sini paham ketika berjualan suatu produk, tepatnya itu adalah produk solusi, itu seharusnya konten iklan yang ditampilkan itu yang seperti apa. Karena aku mempunyai pengalaman ya ngebredel konten-konten iklan yang diiklankan oleh klien-klien aku selama aku menjadi konsultan Facebook, Instagram Ads ya. Silakan dilihat sampai akhir supaya kalian juga nantinya kalau punya produk solusi juga bisa mempraktekannya. Let's go, kita mulai guys. Halo guys, kembali lagi dengan Fusik, konsultan Facebook Instagram Ads ya. Di episode spesial kali ini kita akan ngebredel konten iklan. Nah, ini aku mau ngasih tahu kalian dulu ya, apa yang akan aku sarankan di sini itu sudah dipraktekkan oleh klien-klien aku. Salah satunya adalah Mbak Nadia ini ya, yang dulunya ROAS-nya 0 ketika pertama kali konsultasi terus menjadi 5. Dan kebetulan produknya juga solusi. Cuman ini bukan suatu jaminan buat kalian ya, karena produknya beda. Pasti juga marketnya dan antusias marketnya juga berbeda. Itu disclaimer-nya. Alright guys, pertama kita mau lihat dulu ya, konten iklannya itu seperti apa ya, dan apakah sudah memenuhi standar untuk konten iklan produk solusi ya, ataukah belum. Sebenarnya bukan ibaratkan standar ya, cuman ini karena aku punya pengalaman memberikan konsultasi, jadi kayak punya pola gitu. Nah, teman-teman di layarnya udah kelihatan ya, ini ada salah satu email dari yang submit ya, ini dari si Mas Yosafat. Kita lihat dulu yang video yang pertama. Selamat pagi semuanya. Di pagi hari yang cerah ini, sebelum memulai aktivitas, penting untuk tidak melewatkan sarapan. Kalau aku selalu menyiapkan Yosuka Honey ini untuk sarapan yang sederhana dan sehat. Madu dari Yosuka Honey ini terjamin asli dan murni tanpa campuran bahan apapun serta tanpa melalui proses apapun. Sehingga kemurnian dan kandungan nutrisi madu ini sangat terjaga. Selain itu, madu ini juga dipanen secara lestari dan menjaga keberlangsungan hidup lebah. Dan karena madu ini mengandung antioksidan yang tinggi, maka dengan mengkonsumsi rutin akan sangat berdampak bagi kesehatan kita dan keluarga. Pantas rasanya enak dan nyaman ketika ditelan. Yosuka Honey, ini baru madu. Konten iklan pertama udah kita simak, sekarang kita lanjut ke konten iklan yang kedua. Hey Honey, Yosuka Honey berbeda loh dengan madu lainnya. Yosuka Honey sangat menghormati kelangsungan hidup para lebah dengan aktivitas pembudidayaan yang berkelanjutan. Lokasi pembudidayaan memberikan semua kebutuhan lebah secara alami, sehingga tidak perlu menambahkan bahan apapun untuk menghasilkan madu. Hal ini menjadi keistimewaan Yosuka Honey, di mana semua madu tercipta secara organik. Kemurnian Yosuka Honey dapat Anda rasakan melalui aroma dan rasanya yang sangat premium. Sudah banyak orang yang merasakan manfaat Yosuka Honey. Anda tidak perlu ragu lagi. Yuk konsumsi madu dengan kualitas terbaik sekarang. Last but not least ya, ini konten iklan yang ketiga. Yosuka Honey ini banyak manfaatnya buat saya. Kalau capek-capek, habis syuting atau sebelum syuting, pasti minum ini jadi sehat. Anakku udah mencobanya loh. Kalian harus coba, oke? Yosuka Honey, ini baru ada. Oke, dari ketiga konten iklan tadi, kita melihat polanya. Ini sebenarnya konten iklan yang baru sebatas ngasih tahu doang. Jadi belum ada bukti ataupun mau mencoba memperlihatkan ini loh hasil akhirnya kalau kalian itu menggunakan madu ini. Ya, jadi nanti kita akan bakal ngopreknya di situ. Oke, kita lihat juga informasi detailnya di sini, teman-teman. Ini ada websitenya. Cuman kali ini kita hanya fokus di konten iklannya dulu, dan di sini kita lihat harga jualnya di 120.000 ya. HPP-nya sekian, full checkout via website plus order online ya. Dan di sini aku mau infokan juga teman-teman, dari semua klien-klien aku yang berhasil checkout di website itu tidak ada dari mereka yang menggunakan order online ya. Apakah itu buruk untuk checkout di website? Kurang tahu. Cuman dari pengalaman klien-klien aku tidak ada yang menggunakan order online. Mereka menggunakan Berdo.
Terus kita coba lihat sekarang dashboardnya. Cuman di bawahnya di sini kita lihat ada informasi lebih lanjut, yaitu seluruhnya broad targeting. Broad itu adalah kosongan. Terus usia 30 tahun ke atas. Pengecualian Indonesia Timur. Sejauh ini konten yang paling manjur adalah video 2. Copy ads-nya seperti ini. Oke, coba kita lihat ya di sini dashboardnya. Oke, cuman di sini aku filter atau aku blur ya beberapa part yang itu sensitif. Kita bisa lihat di sini ada beberapa konten iklan yang dijalankan. Nah, cuman ya di sini ada yang disayangkan teman-teman. Ternyata ini kita bisa lihat bahwa jumlah yang dibelanjakannya tidak imbang semua. Jadi ini belum bisa dikatakan testingnya itu head to head ya. Terus juga teman-teman kalau kita lihat dia ngomong bahwa konten iklan yang kedua ini yang paling works ya. Cuman di sini dia pembelian di websitenya ada 4. Nah, kemungkinan ini juga ada yang order yang mungkin lewat lewat WhatsApp ataupun marketplace ya. Jadi kita kekurangan data di situ. Terus kalau kita lihat juga dari si Sterling Click, sebenarnya si Sterling Click itu bukan sebuah acuan utama apakah konten iklanmu jelek atau bagus ya. Acuan utama adalah apakah mendapatkan conversion penjualan sesuai dengan KPI. Terus juga kalau kita lihat di sini, Sterling Click-nya ini masih kurang jelas apakah ini condong ke platform Facebook atau ke Instagram ya. Karena kalau di Facebook itu di angka 1%-an atau bahkan sampai 2% lebih itu hal yang biasa aja ya. Jadi bukan suatu hal yang perlu kalian banggakan banget gitu ya. Itu yang aku lihat dari sini ya. Terus kalau misal ini di sini memang mau mengiyakan bahwa ternyata konten iklan 2 yang paling oke dengan catatan jumlah yang dibelanjakannya itu nggak sama, ya bisa aja nanti kemudian hari bikin varian yang lebih banyak lagi dari konten iklan yang kedua ini ya. Baik, nah sekarang kita akan lanjutin ya. Konten iklan ini yang sudah ada 3 tadi itu seharusnya bisa jauh lebih bagus. Dan nanti sebaiknya dites juga sama si Mas Bro ini ya. Nah, seperti apa itu? Kita akan langsung pindah ke tablet. Dalam pembuatan konten iklan, pastikan kalian sudah paham dulu value dari produk kalian. Tadi aku simak, itu ternyata value-nya ada banyak sekali ya. Hanya saja kalau kita lihat juga yang ngomongin, yang ngeklaim punya value tersebut nggak cuman kamu doang ya. Kalau kita lihat di marketplace itu ternyata yang jual madu asli dan punya klaim ini itu tuh banyak sekali. Jadi marketnya bisa dibilang tuh sudah merah. Anyway, itu kita kesampingkan dulu. Value produknya apa? Nah, ini yang mau kita angkat itu adalah bisa ya mengatasi batuk ya, bisa mengatasi batuk dan masalah tenggorokan gitulah ya. Karena itu yang tak lihat tadi. Nah, setelah kita udah ngerti nih ya, value produknya apa yang mau kita tonjolkan di konten iklan, dan sebaiknya di konten iklan itu mending fokus aja ke satu ya. Karena kalau fokus terlalu banyak itu manusia sulit ya. Itu berdasarkan pengalaman aku ya. Lanjut. Nah, apa yang mau disampaikan? Nah, berarti yang mau disampaikan itu apa? Bisa mengatasi ya. Bisa mengatasi ya. Bisa mengatasi. Mengatasi apa? Mengatasi yang ini ya. Ini aku malas nulis aja ya. Bisa mengatasi batuk dan tenggorokan tadi. Terus silakan setelah udah ngerti value produknya apa yang mau disampaikan di konten iklan, tentu berarti bikin skripnya. Nah, skripnya ini aku sarankan tadi ya, bentuk videonya sudah oke, 9:16 ala-ala real seperti itu. Lalu durasinya adalah antara sampai maksimal 5-9 detik atau 1 menit ya. Terus menemukan value produknya tadi bisa meredakan batuk ataupun sakit tenggorokan gitu. Nah, target marketnya berarti kan tadi kalau kita lihat target marketnya di sini kita ganti jadi 30 ke atas ya. 30 ke atas, terus talentnya bisa lah mungkin di umur 25 sampai 30-an gitu. Background musiknya tadi sudah lumayan oke ya, nggak lebay-lebay amat. Terus di rumah juga cukup ya. Nah, bikin videonya mirip seperti sosmed. Nah, ini adalah skripnya. Ini aku bacakan, cuman nanti masnya ini ya, Mas siapa namanya? Mas Yusafat
ya, atau mungkin teman-teman di sini yang juga punya produk solusi ya, jangan di copy paste tapi ambil intisarinya. Intisarinya apa? Jadi kalau kalian menjual produk solusi ya, sebenarnya yang paling utama itu apa? Nah, itu coba kita balik ke sebelumnya dulu. Lupa. Nah, intisarinya adalah pahami apa yang dicari oleh si customer atau calon customer ketika beli produk solusi. Apa yang dicari? Hasil akhirnya. Let's say ini adalah produk tadi ya. Ini botol. Ya. Pasti dari botol ini kan punya khasiat, benefit, dan sebagainya. Nah, itu tuh yang harus ditonjolkan di dalam konten iklan. Ya. Jadi konten iklan itu adalah menunjukkan hasil akhirnya. Hasil akhir. Dah, jadi kalian untuk yang jual produk solusi nggak usah kemana-mana dulu ya, fokus di hasil akhir dari ini ya. Dan ini aku mau mengingatkan juga, selain klien aku yang Mbak Nadia tadi, ada juga yang jualan produk solusi ya. Dia tuh menunjukkan hasil akhir bapaknya, ibunya atau bapaknya itu berhasil mengkonsumsi produknya tersebut dan terhindar dari biaya operasi yang mahal. Nah, itu yang dicari. Nah, kalau itunya nggak ada, ya iklan kamu kemungkinan biasa-biasa wae. Oke, balik ke sini ya. Skrip yang bagian pertama. Sering batuk dengan tenggorokan gatal. Ternyata itu karena tenggorokan kita kemasukan virus ataupun bakteri. Jadi kita ingin menjelaskan, oh kalau batuk itu karena itu. Jadi kayak ala-ala konten TikTok Reels gitu ya. Yang kedua, berarti kita harus cari solusi yang mengandung antimikroba dan antivirus. Madu mengandung ini semua guys. Bahkan aku baca-baca, Central for Disease Control and Prevention juga merekomendasikan madu. Nah ini aku tahu ini dari mana? Ya riset lah, googling gitu, ternyata ada artikel yang ngebahas seperti ini. Yang ketiga, aku saranin kalian konsumsi madu ini selama kurang lebih 1 minggu. Kalau aku langsung diminum raw seperti ini. Jadi ini kepingin menunjukkan gimana sih cara konsumsinya, terus berapa lama waktunya. Yang keempat, pastikan juga madu yang kalian konsumsi itu yang alami. Jadi ingin menonjolkan bahwa madunya ini alami gitu kan. Karena kalau yang olahan malah gula kamu naik gak karu-karuan nanti. Kalau madu yang aku konsumsi ini dari Yusuke dan bergaransi alami. Misal mau memberikan garansi alami. Karena garansi dan penawaran itu juga termasuk bagian kekuatan dari konten iklan tersebut. Yang kelima, setelah 1 minggu, gimana hasilnya? Ya, tenggorokan aku sudah mulai lebih enak. Yang keenam, kalau pengen hasil yang sama, aku saranin menggunakan madu dari Yusuke ini. Sampai di akhir skrip ini, kalau udah ngeh ya, jadi yang melihat konten iklan itu kayak diceritain suatu progres dan dijelasin kenapa masalahnya dan mengatasinya itu menggunakan apa. Yang kebetulan menggunakan apanya itu ada di dalam produk tersebut. Nah, ya. Jadi kalau yang konten-konten yang tadi itu kan baru sebatas informasi. Ini juga informasi, cuma informasinya tuh lebih kayak edukatif. Nah, skrip seperti ini silahkan bisa dicoba di tempatnya Mas Yosafat, benar ya? Ya, Mas Yosafat di brand Yusuke-nya ini. Teman-teman di luar sana yang punya produk solusi juga silakan bisa. Lalu ide yang lain, ya, karena yang namanya konten iklan kita nggak bisa cuma sebatas satu doang gitu. Dan itu juga belum tentu nanti hasilnya bagus ya. Ide yang lain, misal, ya kan, madu ini katakanlah konsumsi madu ya selama 30 hari. Nah, misal gitu kan. Apa aja efeknya? Misal gitu. Apa aja efeknya itu juga bisa. Atau mungkin konsumsi madu selama 30 hari gulanya malah naik. Nah, atau mungkin apa? Coba cari-cari topik yang itu bikin orang penasaran. Ya, kenapa 30 hari? Jadi 30 hari itu ada sesuatu yang nanti orang itu mau melihatnya, prosesnya itu. Di akhirnya jadi kayak gimana itu ya. Itu bisa dicoba ide lainnya. Ya wes guys, itu aja ya. Dan kalau merasa bingung, kepengen dikasih saran kayak gini ya, yang lebih privat, nah itu bisa daftar konsultasi. Cuman ya di sini tidak ada suatu garansi apapun sama sekali karena benar-benar ini pengaruhnya di produknya
ya. Kalau produknya ini mirip-mirip seperti ini, madu itu kan banyak sekali yang mirip-mirip, itu memang kesempatan untuk bersaingnya itu gimana ya? Ya bisa dibilang sulit ya, karena teman-temannya yang lain udah banyak. Ya. Kalau produk kamu itu mungkin fresh dan dibutuhkan market gede, nah itu bisa ya. Tapi ya ini adalah bentuk upaya dari kalian mencoba. Ya, silakan konten ikan seperti ini dicoba. Dan kalau butuh konsultasi, silakan ya. Linknya ada di bawah. Dan ingat, ini tidak untuk semua orang. Hanya yang sudah menjalankan iklan conversion sales ataupun lead dan harap dipenuhi semua syarat-syaratnya. Kalau enggak, mau bayar aku 10 kali lipat pun tak tolak. Karena beneran ada yang tak tolak. Oke, gitu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih untuk Mas Yosafat yang sudah submit. Mungkin nanti kemudian hari atau mungkin di bulan depan kita akan bikin kayak gini lagi. Kalau setuju silahkan aja kalian like video ini dan komen. Boleh dong nanti konten iklan aku atau mungkin halaman penawarnya, landing page-nya di Bredel, atau mungkin produknya. Menurut Mas produk aku ini gimana? Worth it nggak untuk diperjuangkan? Itu juga boleh. Silahkan komen aja ya. Oke, as always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.